Oke, assalamualaikum Pak Pugu. Waalaikumsalam Bu Sally. Bagaimana kabarnya Pak Pugu? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah Pak Pugu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak kelihatan tidak bersemangat dan tidak ceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya Pak masalahnya Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengetarkan kemana. Kira-kira apakah Bu Sally ada waktu nih? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya ini saya mengganggu jenengan. Insya Allah tidak Pak, jangan sungkan-sungkan. Monggo Pak Pugu, saya tidak mengganggu kok. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini loh Bu, beberapa hari belakangan ini saya itu sering tidak nyaman. Pikiran saya kok nggak bisa, apa ya, nggak bisa tenang gitu loh. Jadi apa ya Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak? Kira-kira dari pembicaraan hari ini, nanti hasil yang ingin Bapak harapkan seperti apa ya Pak? Ya, saya berharap ya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan apa tuh, keluh kesah saya, Bu. Oke, baik. Selain itu, apalagi Pak mungkin hal yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan hari ini? Saya berharap ya mendapatkan solusi, Bu, tentunya dari masalah ini. Baik, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pencerahan ya Pak ya. Jadi bagaimana ya Pak untuk permasalahan Bapak Pugu? Silakan bisa diceritakan Pak. Jadi gini loh, Bu, beberapa hari yang lalu itu pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari beliau. Jadi seperti itu. Baik, terus bagaimana ya Pak kira-kira Pak Pugu, dapat teguran seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya ya nggak terlalu serius sih, Bu. Begitu, tidak serius ya Pak ya? Tidak serius seperti apa ya Pak yang Bapak maksud? Apa ya, itu loh, Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu, proses belajar mengajar ya Pak ya? Iya. Terus Pak Pugu dinilai kurang bisa mengelola kelas begitu ya Pak ya? Atau seperti apa sehingga Pak Pugu bisa mendapatkan kritik seperti itu pada Bapak pengawas? Jadi gini loh, Bu, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya itu mengajar tidak, pakai buku paket. Oh begitu. Lalu Iya. bagaimana Pak Pugu terhadap respon dari Pak pengawas tersebut? Ya sebenarnya, sejujurnya menyampaikan saya itu sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar ya saya menggunakan berbagai sumber, seperti buku dari perpus, kemudian, yang paling penting itu ya saya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu kelihatannya beliau itu agak kurang berkenan, seperti itu loh. Begitu masalahnya ya Pak ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja ya Pak Pugu yang dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi loh Bu, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpus, kemudian saya, menayangkan video-video pembelajaran yang sebenarnya interaktif dan menyenangkan kok Bu, videonya itu. Ya, ngomong-ngomong Pak Pugu tidak menggunakan buku paket Pak? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup kok Bu, dan memudahkan bagi murid. Ya murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih Pak Pugu, bagaimana hasilnya saat Pak Pugu mengajar menggunakan sumber-sumber dan juga karena seperti itu kita ketahui juga siswa kan juga karakternya dan profil belajarnya kan berbeda-beda ya Pak ya, juga beragam. Dan cara belajarnya pun juga beragam, berbeda-beda.
seperti itu sih. Oh iya ya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa kok Bu yang hasil belajarnya itu ya masih kurang maksimal menurut saya. Nah, itulah Pak pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Supaya Pak Pugu menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga sih sebenarnya. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya, jadi setelah Pak Pugu bercerita, bagaimana Pak perasaan Pak Pugu sekarang? Ya, ya terima kasihlah Bu. Terus terang ini saya merasa tenang. Akan tetapi ya masih ada sedikit yang mengganjal sih Bu. Suatu hal yang membuat saya itu merasa resah hingga kepikiran terus ya. Bahkan di rumah itu juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya, pekerjaan yang lain juga akhirnya terbengkalai, Bu. Ya, ngomong-ngomong apa ya Pak ya yang membuat resah Pak Pugu selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah, Bu, di kemudian hari. Begitu ya Pak. Jadi jika saya boleh menyimpulkan dari yang Pak Pugu rasakan pada saat supervisi itu karena Pak Pugu tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Pak Pugu dan Pak Pugu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat Bapak pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu, iya iya. Kira-kira saya nanti akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah enggak ya, Bu? Jadi menurut saya untuk masalah ini Pak Pugu bisa merefleksi sih Pak untuk mempersiapkan diri saja. Jika nantinya Pak Pugu dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Pugu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok pasti beliau nanti akan juga menyampaikan hal-hal positif, solusi sebagai menambah semangat Pak Pugu dalam belajar mengajar di kelas. Oh iya, Bu, mudah-mudahan ya, Bu. Iya Pak, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas bersama ini, rencana ke depannya bagaimana Pak untuk selanjutnya? Oh iya, Bu, saya memang berniat ini untuk menemui beliau, membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan, solusi-solusi mungkin. Oh, baik, sebuah rencana yang bagus sih Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain Pak Buku yang akan lakukan? Oh iya, saya juga berencana akan menemui bapak pengawas dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depan, itu mungkin saya juga akan mulai menggunakan buku paket, Bu. Di samping itu juga meminta saran kepada beliau mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian bagaimana Pak untuk proses kegiatan belajar mengajar di kelas Pak Buku selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan mulai memakai buku paket, Bu. Mungkin menjadi salah satu sumber belajar ya dalam pembelajaran saya di kelas. Untuk sumber-sumber belajar yang sudah pernah saya gunakan ya tetap akan saya gunakan karena ya sudah siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga hal ini akan menjadi semakin memfasilitasi kebutuhan belajar para murid saya, Bu, di kelas. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali sih Pak, langkah penyelesaian yang Pak Pugu ambil yang sudah sangat bagus sekali sih. Saya sudah setuju dengan ide Pak Pugu tadi. Wah, ya alhamdulillah, Bu, syukur, Bu. Jadi sekarang, saya merasa lebih lega, Bu. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah terkait penyelesaian permasalahan ini. Apalagi ya berurusan dengan atasan kita ya, takutnya nanti masalahnya tambah parah ini nanti. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga merasa senang
senang dan bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Pugu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Pugu rencanakan tadi, komitmen ke depannya yang Pak Pugu lakukan nanti bagaimana, Pak? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Ya, mengenai hal itu ya secepatnya Bu akan saya eksekusi. Dalam proses pembelajaran nanti ya saya akan mengacu tentunya pada kurikulum, kemudian ya harus patuh pada aturan yang ada, Bu, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku paket, Bu. Ya secepatnya lah saya juga akan menghadap kepala sekolah saya. Dan insya Allah besok lusa juga saya akan menemui Bapak pengawas. Oke, baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa, Pak? Kira-kira Pak Pugu yang butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Pugu tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu yang masih saya menjadi pikiran saya ini. Saya ya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan guru Bu, sehingga barangkali ya kami ini saling-saling mengingatkan seperti itu. Wah, ide bagus sekali ya, Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Semoga Pak Pugu juga kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman di kelas. Amin, amin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang ya saya lebih enak. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita ya Bu. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali ya, Pak ya, di pertemuan berikutnya. Mungkin 2 minggu lagi kita bisa bertemu kembali. Siap Bu. Oke, terima kasih Pak Pugu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya. Langsung gas Bu. Gas. Baik. Assalamualaikum Bu Seli, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Pugu. Bagaimana kabarnya, Bu Seli? Alhamdulillah. Di sini saya mau membahas kondisi sekolah sih Pak. Saya mengajar di kelas 10. Dengan kurikulum Merdeka, saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi belajar, Pak, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun juga menurun. Oh begitu, jadi saat ini anak-anak di kelas Ibu itu mengalami penurunan motivasi belajar, ya, sehingga ini berdampak pada penurunan hasil belajarnya. Sebenarnya apa yang ingin Bu Seli harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya dapat menemukan hal-hal dan motivasi siswa saya agar lebih belajar lebih giat lagi sih Pak, seperti itu. Oh ya, baik-baik Bu Seli. Kira-kira situasi seperti apa yang menunjukkan siswa itu memiliki motivasi belajar yang rendah di kelas Ibu? Ya, mereka terlihat males belajar di kelas, anak-anak seperti tidak punya semangat gitu loh Pak. Masalah mengerjakan tugas, ada yang ramai sendiri, ada yang tidur bahkan, ada yang kadang pada saat pembelajaran itu main HP, seperti itu loh Pak, anak-anak itu. Terus selama ini Bu Seli ketika mengajar memakai media pembelajaran apa? Biasanya saya menggunakan buku yang disediakan oleh sekolah sih Pak. Oh, buku bantuan pemerintah itu? Iya, betul. Oh, iya. Kira-kira ini selain menggunakan buku dari sekolah, adakah metode lain yang Ibu Seli terapkan dalam pembelajaran di kelas Ibu selama ini? Apa ya Pak, ya mungkin paling anak-anak mencatat Pak, atau tanya jawab di kelas Pak. Terus kira-kira juga nih siswa di kelas Bu Seli ini tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan saat ini? Waduh Pak, anak-anak ini kurang antusias gitu loh Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kadang juga saya bingung sendiri gitu loh Pak. Oke, jika boleh saya simpulkan sementara ya Bu Seli ini dalam melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan media buku paket dari sekolah,
dan pembelajarannya menggunakan metode tanya jawab serta mencatat. Ya, sementara kondisi anak-anak dalam pembelajaran ini cenderung kurang adanya motivasi belajar seperti tadi membuat gaduh, malas mengerjakan tugas, bahkan ada yang tidur saat pembelajaran ya. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul Pak Pugu. Iya. Iya. Baik, Bu Sally, kira-kira ini adakah rencana lain yang ingin Ibu Sally lakukan ke depan untuk merubah situasi pembelajaran saat ini? Apa ya Pak, saya akan itu loh Pak, di kelas itu loh Pak, apa namanya, proyektor itu loh Pak. Oh, proyektor. Oh iya, itu kita punya itu proyektor di kelas-kelas kita itu. Nah, misalnya kalau saya pakai video atau PPT melalui proyektor itu bagaimana Pak Pugu? Nah, ini ide yang luar biasa ini. Ibu kira-kira punya videonya enggak? Ya ada sih Pak, tapi masih belum bagus. Soalnya saya masih belajar dan itu pun saya belum pernah saya gunakan sih di dalam kelas. Bagus itu. Itu bisa dicoba loh, Bu. Terus kira-kira apa lagi yang ingin Ibu rencanakan ke depan? Ya, kemarin saya dapat pembelajaran dari teman terkait ice breaking. Saya mau juga mencoba manajemen kelas dengan membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari atau melakukan tanya jawab seputar kehidupan sehari-hari yang berkaitan tema yang akan kita pelajari di kelas sih Pak, seperti itu. Oke, oke. Jadi dari beberapa rencana yang Ibu Sally sampaikan tadi, mana nih yang menurut Bu Sally dalam waktu dekat ini untuk segera dieksekusi? Gini Pak, yang akan saya lakukan pembelajaran adalah mencoba dulu menggunakan video pembelajaran yang menarik dan juga proses pembelajaran yang baru nantinya saya coba untuk aplikasikan ice breaking sesuai tema, Pak. Oh, begitu. Ya, ya. Jadi menurut Bu Sally yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan juga melakukan ice breaking. Terus kapan ini rencana ini akan dilaksanakan oleh Bu Sally? Saya, melaksanakan rencana tersebut insya Allah di hari Senin besok, Pak. Saya akan mempersiapkan Hmm. segalanya dan juga merancang sedemikian rupa sehingga, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai yang saya inginkan. Oh, baik, baik, baik. Untuk memudahkan pekerjaan Ibu Sally nanti, kira-kira ini siapa ini nanti yang bisa membantu Bu Sally untuk melaksanakan rencana aksi terkait dengan meningkatkan motivasi belajar murid di kelas Ibu Sally itu sendiri? Mungkin Bu Diana mungkin ya, Pak, ya. Karena menurut Hmm. saya beliau itu hebat dalam bidang IT. Saya juga akan belajar dengan Bu Diana bagaimana mengemas video pembelajaran yang menarik, Pak. Oh, ya, 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 bisa itu. Terus bagaimana kita bisa tahu ini, saya bisa tahu ini rencana Bu Sally yang Bu Sally buat nanti itu dapat terlaksana dengan baik? Mungkin minggu depan mungkin kita ngobrol lagi ya Pak Pugu, sambil kopdar ya. Oh, Saya akan iya, iya. menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oke, oke, oke. Baik Bu Sally, dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Sally dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa saya dengan mencoba 3 cara tadi, dan juga selain itu menambah wawasan saya untuk menghadapi permasalahan penurunan motivasi belajar siswa, Pak. Baik, baik Bu Sally. Terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana dari Bu Sally setelah melaksanakan bagaimana cara-cara memotivasi siswa Ibu di kelas. Terima kasih Bu Sally. Terima kasih Mbak Assalamualaikum. atas waktunya hari ini. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Oke.